Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasi agar Anda dapat mengikuti terus setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 30 Agustus kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Beato Gabra Mikael Martir dan Santo Heribertus Uskup. Yang pertama, Beato Gabra Mikael Martir. Gabra Mikael yang berarti hamba dari Mikael adalah martir bangsa Afrika. Ia lahir di Ethiopia pada tahun 1790. Sejak kecil, ia hidup dan dididik di dalam lingkungan dan iman bidah Arianisme yang menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus. Gabra dikenal cerdas dan saleh. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah menengah, ia masuk biara Mertulai Miriam di Ethiopia. Oleh rekan-rekannya, ia dikenal sebagai seorang biarawan yang saleh dan pintar. Namun, ia dicurigai sebagai seorang yang tidak menerima ajaran bid'ah Arianisme. Meskipun demikian, Gabra tetap kokoh pada pendiriannya. Ia tetap tekun mempelajari teologi dan berdoa memohon penerangan ilahi agar dapat menemukan kebenaran sejati mengenai Yesus Kristus. Ia pun rajin mengunjungi berbagai biara yang tersebar di kawasan itu untuk mempelajari cara hidup mereka. Seluruh hidupnya hingga ia berusia 50 tahun boleh dikatakan merupakan suatu usaha pencarian terus-menerus mengenai kebenaran sejati Yesus Kristus. Ia menolak mentah-mentah apa yang diajarkan Arianisme. Sebaliknya, ia mulai lebih tertarik pada ajaran yang disebarkan oleh iman Katolik bahwa Yesus Kristus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Oleh pengaruh Justinus de Jacobis, seorang uskup dari Tarekat Kongregasi Misi, Gabra dengan tegas memutuskan untuk memeluk iman Katolik. Ia bertobat pada tahun 1844. 7 tahun kemudian, pada tahun 1851, Justinus menahbiskan dia menjadi imam. Bersama Uskup Justinus, Gabra giat mengajar agama dan membangun sebuah kolese untuk mendidik anak-anak Ethiopia. Ia juga menulis sebuah buku katekismus dalam bahasa Ethiopia. Atas restu Uskup Justinus, ia pun mendirikan sebuah seminari untuk mendidik calon-calon imam pribumi Ethiopia. Semua kegiatan ini menimbulkan amarah besar dari para penganut Arianisme, terutama Abuna Salama, uskup gereja Arian. Atas hasutannya, Theodorus II, Raja Abisinia, melancarkan penganiayaan besar atas semua orang lain yang tidak menganut ajaran Arianisme. Gabra bersama beberapa orang Katolik pengikutnya ditangkap dan disesah. Gabra dipenjarakan di dalam sebuah kandang ternak yang sangat kotor. Setiap kali disesah, ia dengan tenang dan tegas menjawab, "Karena imanku, aku akan tetap melawan kamu. Namun demi cinta kasih Kristiani, aku akan terus berbuat baik kepada kamu." Akhirnya karena penderitaan yang ditanggungnya dan karena serangan penyakit kolera, Gabra meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 1855. Gabra adalah seorang martir Kristus yang beriman kokoh. Seluruh hidup dan perjuangannya dapat dikatakan secara ringkas sebagai suatu pemuliaan terhadap sabda Allah yang menjadi manusia. Ia meninggal dunia sebagai imam yang saleh dari Tarekat Kongregasi Misi atau Tarekat Imam-Imam Lasaris. Orang kudus kedua yang kita peringati pada tanggal 30 Agustus adalah Santo Heribertus Uskup. Heribertus lahir di kota Worms, Jerman pada tahun 970.
Orang tuanya mempercayakan dia kepada Abbas Gorse, pemimpin biara Benediktin Lorraine, untuk dididik sesuai dengan cara hidup Kristiani. Pendidikan dan cara hidup di biara itu berhasil menanamkan dalam batinnya hasrat yang kuat untuk menjalani hidup membiara. Namun cita-citanya itu tidak direstui oleh ayah dan sanak keluarganya. Heribertus segera dipanggil pulang ke Worms agar tidak lagi terpengaruh oleh cara hidup membiara. Namun rencana Tuhan atas dirinya tidak terselami manusia. Meskipun orang tuanya berusaha keras menghindarkan dia dari cita-cita hidup membiara itu, ia tetap menunjukkan kesalehan hidup yang mengagumkan. Melihat cara hidupnya itu, ia kemudian ditahbiskan menjadi imam. Oleh Raja Otto III, ia diangkat menjadi penasihat pribadi, baik dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan rohani. Prestasi karirnya terus meningkat dengan pengangkatannya sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Köln dan kemudian sebagai Uskup Agung Köln. Heribertus memanfaatkan kedudukannya sebagai penasehat pribadi raja dan sebagai imam untuk menunjukkan cinta kasih Allah kepada orang banyak. Bersama Otto III, ia mendirikan gereja dan biara di kota Deutz, sebelah kota Rhein, atas tanggungan kerajaan. Ia dengan giat merawat orang-orang sakit dan memerhatikan nasib orang-orang miskin. Sebagian besar pendapatannya dibagi, baik untuk kepentingan gereja maupun untuk kepentingan aksi-aksi sosial. Ia sendiri hidup dengan sisa uang yang diterimanya dari raja. Ia juga mendermakan sebagian dari pendapatannya kepada imam-imamnya yang mengalami kesulitan keuangan. Sekali peristiwa, ia menemani Otto III ke Italia untuk suatu urusan politik. Tidak diduga-duga, Otto III meninggal seketika karena keracunan. Dalam kebingungan dan kesedihannya, ia membawa pulang jenazah Otto III ke Aachen, Jerman, dan menguburkannya secara terhormat. Peristiwa ini menimbulkan pertentangan hebat antara dia dan Pangeran Hendrik II. Ia dituduh sengaja meracuni Otto III dengan maksud untuk mengambil alih kekuasaan sebagai raja. Ketegangan ini baru mereda ketika Pangeran Hendrik dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya. Tanpa menaruh dendam pada Hendrik, Heribertus dengan senang hati melepaskan tugasnya sebagai penasihat raja dan mulai memusatkan perhatiannya pada kehidupan rohaninya dan pada pelayanan umat. Ia mulai lebih banyak berdoa dan melakukan silih. Pada musim kering, ia bersama umat mengadakan perarakan dari gereja Santo Severinus ke gereja Santo Pantaleon. Dalam khotbah-khotbahnya, ia mengimbau agar umat bertobat dan percaya kepada kerahiman Allah. Ia mengadakan kunjungan-kunjungan pastoral kepada imam-imamnya dan menggalakkan pembinaan rohani untuk meneguhkan mereka dalam panggilan dan karya mereka. Uskup Heribertus dikenal sebagai seorang uskup yang saleh dan sayang pada umatnya. Ia sudah dihormati sebagai seorang kudus bahkan pada saat ia masih hidup. Ia juga dikenal sebagai seorang pembuat mujizat. Salah satu mujizatnya yang paling terkenal terjadi pada saat bencana kekeringan melanda keuskupannya. Pada saat itu, Uskup Heribertus mempersembahkan misa khusus dan memohon agar bencana kekeringan ini bisa segera berakhir. Hujan pun turun dengan sangat lebat hanya beberapa saat setelah misa. Santo Heribertus tutup usia pada tahun 1021 karena serangan penyakit. Awalnya jenazah Uskup Agung ini disimpan di gereja biara Benediktin yang dibangunnya di Deutz. Kini jenazahnya disimpan dalam sebuah wadah emas di gereja paroki Santo Heribert di Köln, Jerman. Ia dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-7 pada tahun 1075.
Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 30 Agustus, yakni Beato Gabra Mikael Martir dan Santo Heribertus Uskup. Beato Gabra Mikael dan Santo Heribertus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.